Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Eviana Lailatul Hasanah NIM 195231053, Sri Rahayu Handayani NIM 195231067, Rika Nur Erviana NIM 195231074. Kami akan menyampaikan materi mengenai teori investasi, pertumbuhan, dan pembangunan ekonomi. Definisi investasi. Yang pertama, menurut Profesor Sadono Sukirno, investasi adalah pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Investasi merupakan sebuah bentuk dari kegiatan menanam dan mengeluarkan modal yang digunakan untuk bisa menambah barang keperluan baik dalam hal produksi. Barang produksi ini nantinya akan digunakan untuk perkembangan usaha dalam bidang ekonomi. Kemudian menurut Sunariah, pengertian investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Definisi ini dikutip dari buku karya Sunariah yang berjudul Pengantar Pengetahuan Pasar Modal. Selanjutnya menurut Taswan dan Soliha, mendefinisikan investasi dapat dilakukan oleh individu maupun badan usaha, termasuk lembaga perbankan, yang memiliki kelebihan dana. Investasi dapat dilakukan baik di pasar uang maupun di pasar modal, ataupun ditempatkan sebagai kredit pada masyarakat yang membutuhkan. Yang selanjutnya, menurut Downes dan Goodman, investasi adalah investasi keuangan di mana seorang investor menanamkan uangnya dalam bentuk usaha dalam waktu tertentu dari setiap orang yang ingin memperoleh laba dari keberhasilan pekerjaannya. Investasi adalah pengeluaran atau perbelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Rumus investasi. Yang pertama, ROI yang dalam bahasa Indonesia disebut laba atas investasi atau tingkat pengembalian investasi merupakan rasio yang menunjukkan hasil dari jumlah aktiva atau aset atau kekayaan yang dimiliki, yang digunakan dalam perusahaan atas suatu ukuran tentang efisiensi manajemen. ROI sama dengan laba investasi per nilai investasi awal dikali 100%. Contoh soalnya, Rudi membeli sebanyak 1.000 lembar saham PT Maju bersama Express yang masing-masing seharga Rp1.500. Tepat 1 tahun kemudian, Rudi menjual saham tersebut di angka Rp2.000 per lembar. Di waktu yang sama, Rudi juga sudah mendapatkan dividen senilai Rp200.000 dan membayar komisi trading sebanyak Rp100.000. Berapa nilai ROI-nya? Jawabnya, nilai laba investasi didapatkan dengan cara laba investasi sama dengan 1.800 dikali 1.000 ditambah 200.000 dikurangi 100.000 dikurangi 1.500 dikali 1.000 sama dengan 400.000. Kemudian ROI-nya yaitu 400.000 dibagi 1.500 dikali 1.000 dikali 100% sama dengan 26%. Kemudian yang selanjutnya adalah annualized ROI, merupakan perhitungan ROI untuk investasi yang dijalankan selama bertahun-tahun atau malah kurang dari 1 tahun. Rumusnya I sama dengan 1 plus ROI 1 per N min 1 dikali 100%, dengan N merupakan bilangan yang mengindikasikan beberapa lama investasi dijalankan dalam hitungan tahun.
Contohnya, Rudi memegang saham selama 5 tahun dan mendapatkan ROI sebesar 50%. Kalau dengan perhitungan sederhana, maka ROI yang diperolehnya adalah 10%. Jawabnya, I sama dengan 1 plus ROI 1 per N min 1 kali 100%. 1 plus 0,50 1 per 5 min 1 dikali 100%. Hasilnya 14,45%. Yang selanjutnya adalah jenis investasi menurut Sonaria. Investasi dalam bentuk real, yaitu investasi dalam aktiva berwujud seperti emas, perak, intan, barang-barang seni, real estate. Kemudian investasi dalam bentuk surat berharga, berupa surat-surat berharga yang pada dasarnya merupakan klaim atas aktiva real yang dikuasai entitas. Cara pemilihan aktiva finansial pada sebuah entitas, yang pertama investasi langsung dan yang kedua investasi tidak langsung. Yang selanjutnya berdasarkan aset. Jenis investasi yang berdasarkan asetnya yaitu penggolongan investasi dari segi aspek modal atau kekayaan. Real asset yaitu investasi yang berwujud seperti gedung-gedung, kendaraan, dan lain-lain. Financial asset yaitu dokumen atau surat-surat klaim tidak langsung dari pemegangnya terhadap sebuah aktivitas real pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan pengaruhnya. Investasi yang didasarkan pada suatu faktor-faktor yang memengaruhi atau tidak berpengaruh dari suatu kegiatan investasi. Investasi autonomus yaitu investasi yang tidak dipengaruhi pada tingkat pendapatan yang sifatnya spekulatif. Contohnya seperti pembelian surat-surat berharga. Investasi indus yaitu investasi yang dipengaruhi oleh kenaikan permintaan akan barang dan jasa dan dalam tingkat pendapatan. Contoh investasi ini yaitu penghasilan transitori, yakni suatu penghasilan yang diperoleh selain dari bekerja, seperti bunga dan sebagainya. Selanjutnya berdasarkan sumber pembiayaannya. Jenis investasi berdasarkan sumber pembiayaannya ini merupakan investasi yang didasarkan pada sebuah asal-usul investasi yang diperoleh. Jenis investasi ini bisa dibagi lagi menjadi dua macam, yakni investasi yang bersumber dari modal asing dan investasi yang bersumber dari modal dalam negeri. Yang selanjutnya jenis investasi berdasarkan bentuknya. Jenis investasi yang berdasarkan bentuknya merupakan investasi yang didasarkan pada suatu cara menanamkan investasinya. Yang pertama, investasi portofolio yaitu dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga. Contohnya seperti pada saham dan obligasi. Yang kedua, investasi langsung yaitu bentuk investasi yang dilakukan dengan membangun, membeli total, atau mengakuisisi sebuah perusahaan. Pengeluaran investasi. Yang pertama, investasi tetap bisnis yaitu investasi yang mencakup peralatan dan struktur yang dibeli suatu perusahaan untuk proses produksi. Investasi residensial yaitu investasi yang mencakup rumah baru untuk tempat tinggal yang disewakan. Investasi persediaan. Investasi ini mencakup barang-barang yang disimpan perusahaan di gudang, termasuk bahan-bahan dan persediaan barang dalam proses dan barang jadi. Investasi persediaan, barang-barang yang disimpan di perusahaan di gudang pada saat yang sama dapat diabaikan dan memiliki signifikansi besar. Ini adalah salah satu komponen pengeluaran terkecil, tapi ciri volatilitas membuatnya menjadi pusat studi dari fluktuasi ekonomi. Faktor yang mempengaruhi laju investasi. Yang pertama, pengaruh nilai tukar. Secara teoritis, dampak perubahan tingkat atau nilai tukar dengan investasi bersifat tidak pasti. Shikawa mengatakan pengaruh tingkat kurs yang berubah pada investasi dapat langsung lewat beberapa saluran. Perubahan kurs tersebut akan berpengaruh pada dua saluran, sisi permintaan dan sisi penawaran domestik. Pengaruh tingkat suku bunga. Tingkat bunga mempunyai pengaruh yang signifikan pada dorongan untuk berinvestasi.
pada kegiatan produksi, pengolahan barang-barang modal atau bahan baku produksi memerlukan modal atau input lain untuk menghasilkan output atau barang final. Selanjutnya, pengaruh tingkat inflasi. Tingkat inflasi berpengaruh negatif pada tingkat investasi. Hal ini disebabkan karena tingkat inflasi yang tinggi akan meningkatkan risiko proyek-proyek investasi, dan dalam jangka panjang inflasi yang tinggi dapat mengurangi rata-rata masa jatuh pinjam modal serta menimbulkan distorsi informasi tentang harga-harga relatif. Pengaruh infrastruktur. Seperti dilakukan banyak negara di dunia, pemerintah mengundang investor guna berpartisipasi menanamkan modalnya di sektor-sektor infrastruktur, seperti jalan tol, sumber energi listrik, sumber daya air, pelabuhan, dan lain-lain. Partisipasi tersebut dapat berupa pembiayaan dalam mata uang rupiah atau mata uang asing. Melihat perkembangan makroekonomi saat ini, terutama memperhatikan kecenderungan penurunan tingkat bunga. Selanjutnya, definisi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif atau quantitative change, dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau PDB atau pendapatan output per kapita. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Terdapat 3 faktor atau komponen utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi. Karakteristik pertumbuhan ekonomi: pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan per kapita yang tinggi. Kenaikan tingkat produktivitas, faktor produksi yang tinggi, tingkat struktural, transformasi ekonomi yang tinggi, transformasi sosial dan ekonomi yang meningkat, penetrasi ekonomi internasional, penyebaran ekonomi internasional yang terbatas. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya tingkat output akan produk dan jasa dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi juga mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. Semakin meningkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka pembangunan ekonominya juga meningkat. Definisi pembangunan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk. Fase pembangunan ekonomi. Fase pertama adalah ekonomi pembangunan klasik yang dikembangkan oleh para ekonom klasik yang mencoba menjelaskan ekonomi jangka panjang dalam kerangka kerja kapitalisme dengan slogannya yang terkenal laissez-faire. Fase kedua dimulai setelah Perang Dunia Kedua dan ketika sejumlah negara dunia ketiga memperoleh kemerdekaannya. Fokus perhatian berpindah dari ekonomi liberalisme klasik pada neoklasik. Strategi yang dipegang adalah ketergantungan yang lebih kecil kepada pasar dan peranan yang lebih besar dari pemerintah dalam perekonomian. Fase ketiga ini diperhatikan ekonomi pembangunan cenderung anti kekuasaan negara dan kembali pro kepada kebebasan pasar. Prinsip pembangunan ekonomi. Setiap orang melakukan trade-off atau efisiensi, yaitu masyarakat mendapatkan hasil optimal dari sumber daya langka yang ada, dan pemerataan, yaitu pembagian hasil yang merata dari sumber daya langka tersebut terhadap masyarakat. Pengorbanan biaya untuk mendapatkan sesuatu. Orang yang berpikir secara rasional, artinya saat seseorang menentukan keputusan atau pilihan, orang tersebut bekerja pada pikiran rasional. Orang tanggap terhadap insentif. Harga-harga akan meningkat jika pemerintah mencetak uang dalam jumlah banyak. Perdagangan menguntungkan semua pihak. Pada prinsip ini yang paling ditonjolkan adalah spesialisasi. Contohnya yaitu suatu negara akan memproduksi sesuai kemampuan yang paling optimal. Biaya produksi rendah, kemampuan produksi tinggi, kualitas bagus. Pasar secara umum adalah sarana terbaik untuk mengkoordinasikan kegiatan ekonomi. Pemerintah mampu meningkatkan faktor produksi. Standar hidup negara bergantung pada kemampuan dalam memproduksi barang dan jasa. Masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek
antara inflasi dan pengangguran. Prinsip pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang pertama, equity atau pemerataan. Pemerataan diharapkan mampu meminimalisasi adanya kesenjangan segi ekonomi dan sosial. Yang kedua, ekonomi. Pendekatan pembangunan berkelanjutan menitikberatkan pada keahlian para pekerja guna meningkatkan daya saing SDM. Yang ketiga, energi. Penghematan energi dengan menggunakan energi terbarukan. Kemudian, selanjutnya ekologi. Upaya pelestarian ekologi salah satunya dengan memanfaatkan lahan campuran, membuat sistem integrasi transportasi dan bangunan, ruang terbuka hijau, dan lain-lain. Selanjutnya, peran serta. Masyarakat juga berperan serta dalam proses pembangunan berkelanjutan dan pemerintah sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat. Itu tadi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.